Saya sapa semuanya, selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Hingga di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk bersekutu dengan Dia. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang dimana telah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sudah dapat semuanya, amin? Kita akan baca secara bersama-sama, namun sebelum itu saya akan membacakan judul perikopnya, yaitu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini, saya akan memberikan tema, yaitu hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita memutuskan untuk kita mengikuti Tuhan, otomatis kita dituntut untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya. Hidup dalam firman Tuhan itu berarti gaya hidup kita, kelakuan kita, perkataan kita itu sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Dan kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ada begitu anak-anak muda yang belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, tahu begitu banyak firman Tuhan, namun kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka itu hidup dalam firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk dalam golongan anak-anak muda tersebut? Tahu begitu banyak firman Tuhan, hafal begitu banyak firman Tuhan, namun kita tidak hidup dalam firman Tuhan tersebut. Namun kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita hidup dengan standarnya firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itu teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam firman Tuhan. Menurut Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yang pertama adalah dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksud dari tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri adalah tidak keluar dari jalurnya Tuhan, tidak keluar dari perintah yang ditetapkan Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan, perintah Tuhan. Ibaratnya sebuah kereta yang tetap berada di atas jalur relnya sendiri. Kereta kalau keluar dari rel tersendiri, dia akan celaka. Tuhan ketika mengangkat Yosua untuk mengganti Musa sebagai pemimpin umat Israel untuk merebut tanah Kanaan, dia berfirman kepada Yosua agar sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mau Yosua menjadi hamba yang gagal. Tuhan tidak mau Yosua menjadi pemimpin yang gagal. Dia ingin Yosua itu selalu mengingat firman Tuhan dalam hatinya, merenungkan itu. Agar apa? Agar dia berhasil dan beruntung dalam perjalanan untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan tidak menginginkan kegagalan dalam kehidupan kita. Karena Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan dalam kehidupan kita. Namun terkadang teman-teman, kita sendirilah yang selalu ingin keluar dari rencananya Tuhan. Kita sendirilah yang selalu ingin menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Jalur yang ditetapkan Tuhan lurus, namun karena keinginan kita, hati kita sendiri, kita mau keluar ke kiri dan ke kanan. Akhirnya apa teman-teman? Kegagalan yang kita alami. Kita ingin mencapai mimpi kita. Kita ingin menjadi hamba Tuhan yang berhasil dan beruntung. Namun kita tidak mau mengikuti jalurnya Tuhan. Kita mau mengikuti jalur kita sendiri. Tidak heran makanya kita lihat ada begitu banyak calon-calon hamba Tuhan yang gagal. Itu karena mereka tidak mau berada pada jalurnya Tuhan. Mereka mau mengikuti jalur mereka sendiri, bukan jalurnya yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam firman Tuhan, kita harus hidup dalam standarnya firman Tuhan, yaitu dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka kehidupan kita telah dijamin Tuhan bahwa kehidupan kita akan berhasil dan
apapun yang setiap kita rencanakan. Amin. Hal berikut yang mau saya bagikan adalah kenapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Kenapa kita harus hidup dan tetap berada pada jalurnya Tuhan? Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Janji Tuhan yang akan digenapi bagi kita itu seperti yang digenapi pada kehidupan Yosua, di mana dia berhasil menjadi seorang pemimpin. Setelah Musa meninggal, Tuhan angkat Yosua dan berfirman kepadanya di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan Tuhan menggenapi itu dalam kehidupan Yosua. Karena kenapa? Karena dia tetap berada pada jalurnya Tuhan. Dia tetap mengikuti perintahnya Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita mau menjadi orang yang berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, tetaplah berada pada jalurnya Tuhan. Karena ada begitu banyak janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 18 terkandung janji Tuhan bahwa masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Dan nats ini juga menekankan dalam kehidupan kita ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa jika kita hidup dalam firman Tuhan, tetap ingat firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka keberhasilan dan keberuntungan akan berpihak kepada kita. Ada amin? Oleh sebab itu teman-teman, firman Tuhan kembali mengajarkan kita bahwa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan sadarnya firman Tuhan. Karena masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang ketika kita tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Kehidupan kita ke depannya akan berhasil dan beruntung jika kita tetap berada pada jalurnya Tuhan, pada perintahnya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama untuk selalu hidup dalam firman Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan tiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.